ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafs, kumpulan dari risalah dan kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, masih di permasalahan ikhlas dan niat. Kali ini kita akan membahas dalil-dalil ikhlas, yaitu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan perintah untuk mengikhlaskan agama dan amalan. Dan insyaallah kita akan sebutkan dalil-dalil tersebut di poin kedua dari subjudul di bab ini, definisi ikhlas dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Kata beliau rahimahullah, Allah Ta'ala menyebutkan tentang ikhlas dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat kelima. Di surat Al-Bayyinah ayat kelima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa perintahnya? Hanya hal-hal yang sebenarnya sederhana secara material, secara prinsip sederhana, namun prakteknya tidak mudah. Mereka, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka tidak menyembah kecuali Allah saja, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas, dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala semata-mata karena menjalani agamanya. Mukhlishina lahuddin, ad-din di sini maknanya adalah amalan. Maknanya adalah amalan, ya, ketaatan atau amalan. Jadi din itu ada dua makna. Dalam Al-Quran, din ada dua makna, dan setiap dari lafal din tidak keluar dari salah satu dari kedua makna ini. Makna pertama, din di dunia. Makna kedua, din di akhirat. Din di dunia maknanya adalah agama, amalan, ketaatan. Din di dunia maknanya adalah agama, amalan, ketaatan. Makanya saudara satu din, al-ikhwah fid din atau al-ukhuwah fid din, saudara seagama.
atau saudara seamalan, atau saudara ketaatan, satu ketaatan pada Allah. Jadi din di dunia ini dia adalah agama, amalan, atau ketaatan. Nah, itu ini maksud dalam ayat Al-Bayyinah 5 ini. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka ikhlas semata-mata karena Allah dalam ketaatan padanya, menjalani amalan terhadapnya. Gitu. Kemudian yang kedua dari makna din, yaitu din fil akhirah, di akhirat. Ya. Apa itu din di akhirat? Maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Ya. Maka di akhirat itu bukan agama lagi maknanya, bukan amalan lagi, bukan ketaatan lagi. Karena di akhirat itu tempatnya pembalasan terhadap beragamanya seseorang. Pembalasan terhadap amalan seseorang, pembalasan terhadap taat atau tidaknya seseorang. Ayat-ayat yang menyebutkan din dalam makna ukhrawi di antaranya apa? Maliki yaumiddin. Dia adalah Allah, rajanya hari pembalasan. Bukan rajanya hari agama, enggak ada hari agama. Rajanya hari pembalasan. Kemudian juga ada ayat yang din di sini maknanya hari pembalasan, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihatlah orang yang mendustakan, bukan agama, mendustakan hari pembalasan. Itu maknanya. Jadi orang itu kufur kepada Allah itu ada yang enggak percaya kalau dia akan dibangkitkan, dia akan dibalas, enggak percaya, mendustakan hari pembalasan. Dan ada orang yang memang beriman pada Allah, dia tahu hari akhir, namun karena tingkahnya itu seolah-olah enggak ngerti adanya akhirat, itu semi-semi itu. Seperti orang yang enggak percaya dia itu bakal dibalas loh, gitu loh. Kayak enggak percaya kalau ada Allah yang tahu semua kezaliman dia, gitu. Nah, ad-din dalam makna akhirat maknanya apa? Pembalasan. Pembalasan terhadap keagamaan, pembalasan terhadap amalan, pembalasan terhadap apa Bu yang ketiga tadi? Terhadap ketaatan atau tidaknya seseorang. Begitu. Jadi din di dunia kita itu sekarang agama, taat, amalan. Din di akhirat pembalasan untuk semua itu. Oke, kemudian kita lanjut ke firman Allah di surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3. Az-Zumar ayat 2 sampai 3. Potongannya seperti itu. Tidak full ayat tapi potongannya. Baik, surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini dikatakan dalam potongan ayat, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Din di sini artinya apa? Din dalam surat Az-Zumar ayat 2. Maknanya din di dunia atau din di akhirat? Ayo Bu. Sudah buka belum? Az-Zumar ayat 2 dan 3. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas dalam beragama padanya. Berarti din di ayat Az-Zumar di sini ayat kedua, din di sini maknanya makna din di dunia atau din di akhirat? Di dunia, karena maknanya adalah beragama, beramal, ketaatan. Jadi kalau beragama tulus lillahi ta'ala. Kalau pakai agama tulus lillahi ta'ala, bukan karena embel-embel dunia. Gitu ya. Kalau beramal tulus lillahi ta'ala, bukan karena tujuan dunia. Kalaupun dapat bagian dunia darinya selama itu diperbolehkan, enggak masalah, cuman jangan sampai ke hati. Ya. Lah ayat berikutnya, ala lillahi dinul khalis
hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Ad-din di ayat ketiga surat Az-Zumar, din di sini din di dunia atau di akhirat? Ayo. Hah? Ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Berarti din dunia atau akhirat? Dunia. Milik Allah lah keagamaan yang hakiki di dunia ini tanpa syirik. Itu milik Allah. Ya. Gitu. Ya, jadi atau ad-dinul khalis, yaitu amalan yang murni dari syirik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah. Amalan yang murni dari syirik tanpa syirik sedikit pun, maka itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Az-Zumar. Masih surat Az-Zumar ayat ke-14. Surat Az-Zumar ayat ke-14. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Qulillaha a'budu mukhlisa lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama saya. Nah, ini berarti din di sini artinya apa? Din, agama, dunia, atau dunia yang saya maksud itu kehidupan dunia, bukan dunia yang saya maksud fitnahnya, bukan. Kehidupan dunia yaitu amalan di dunia. Ya. Sembahlah Allah. Dan masalah menyembah Allah, mendedikasikan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu jangan cuman dipandang lawannya adalah nyembah patung. Ya enggak mesti hanya itu. Lawannya enggak bisa apa itu. Seseorang caper aja amalan, dalam beramal caper aja supaya dilihat, itu aja udah syirik gitu loh. Dan itu menjangkiti banyak orang, terutama itu tidak mengenal orang itu soleh atau tidak soleh. Yang namanya riya, syirik, itu tidak mengenal lagi soleh atau tidak soleh. Bahkan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabatnya loh, yang mana mereka orang-orang yang jauh lebih ikhlas daripada kita. Maka dakwahnya para Nabi itu dakwah tauhid, melawan syirik, karena syirik itu tidak mengenal identitas jabatan dan siapapun orangnya itu bisa terjangkiti syirik, sekalipun yang sedang berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus terus diingatkan. Kemudian kata penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa mengikhlaskan agama, yaitu mengikhlaskan amalan, adalah pondasi agama Islam. Tulus, ya, murni, itu pondasi asasi agama Islam. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mencela riya dalam firman-Nya di surat Al-Ma'un. Masyhur banget ini. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu syahidnya alladzina hum yuraun. Coba kita bahas. Di sini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wail. Wail maknanya dua. Makna pertama al-azab wal halak. Azab dan kecelakaan, kebinasaan. Itu makna pertama. Makna pertama wail yaitu azab dan kecelakaan, kebinasaan. Taib. Itu makna pertama. Makna kedua dari wail yaitu wadin fi jahannam. Makna kedua dari wail adalah lembah di neraka. Lembah di neraka. Maka keduanya kemungkinan ini. Orang yang sholat terancam celaka. Orang yang sholat terancam neraka juga. Tapi bukan yang sholat saja, melainkan karena dia apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ingat, lihat lafalnya di ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun. An bukan fi.
Dan an di sini dimaknai berarti orang-orang yang lalai terhadap salatnya, bukan alladzina hum fi salatihim sahun, bukan. Karena fi salatihim sahun berarti semua orang kena nih. Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah lalai dalam salatnya? Makanya di sini fahami baik-baik, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Bagaimana lalai terhadap salatnya? Beda ya antara lalai terhadap salatnya dengan lalai dalam salatnya. Kalau lalai dalam salatnya itu ya semua dari orang ya udah sering, ya bisa repot. Semuanya kena itu ancaman lalai dalam salatnya. Tapi kalau an salatihim sahun, lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salatnya. Bagaimana lalai terhadap salatnya? Dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah, yaitu an salatihim sahun an mawaqitiha ghafilun, yaitu orang-orang ini mereka ghafilun dari waktu-waktunya, jadi lalai dari waktu-waktu salat. Kurang peduli dengan waktu salat. Dan orang itu gini, kalau sekali dia ketiduran terus ngerasa bersalah, itu Rasulullah pun pernah ketiduran karena kecapean. Tapi maksud dari ayat ini orang yang memang dia lalai, biasa gitu lalai terhadap waktu salat. Ya. Dalam riwayat Al-Baghawi dalam tafsirnya dan juga riwayat Al-Baihaqi, ya, di sini dikatakan yang lebih sahih hadis ini adalah hadis mauquf terhadap sahabat Nabi. Dikatakan, Allahu a'lam, dalam hadis di sini sebut Rasulullah SAW ditanya tentang alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya adalah idha'atul waqt. Orang yang menyia-nyiakan waktunya sehingga lewat waktu salatnya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu terancam neraka itu. Dia salat enggak? Salat. Cuman salatnya di luar waktu karena saking kebiasaan nunda-nunda salat. Hati-hati ibu-ibu. Karena suami jauh, bebas nunda salat, akhirnya ketiduran. Kalau keserian kayak gitu masuk nih ayatnya. Ya, siang-siang suami nggak ada, aduh, malas suatu al waktu lah, nanti makan, terus habis itu belanja, habis itu tidur. Oh udah jam 4 bangun, nggak apa-apa lah jamak takhir. Kenapa jamak takhir? Ya, hati-hati ya. Sebagian dari ibu-ibu suaminya soleh, suaminya mengingatkan terus untuk sholat. Tapi karena bebas di rumah nggak harus ke masjid, maka punya kebiasaan yaitu mengakhirkan sampai nanti kebiasaan meremehkan sehingga diuji, terfitnah dengan kemudahan dan juga pelanggaran keluar dari waktu sholat. Nah berikutnya kata Allah, alladzina hum yura'un, yang mana mereka itu suka berbuat riya. Nah ini sholat tapi suka riya. Suka riya, bukan suka riya gembira, suka riya, suka pamer. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini nih, alladzina hum yura'un, riya nih, orang-orang salat tapi riya. Humul munafiqun. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Yatrukuna as-salata idza ghabu 'anil nas wa yusalluna fil alaniyati idza hadaru. Mereka nih orang-orang munafik nih yang riya nih, mereka meninggalkan salat jika tidak kelihatan oleh manusia. Dan mereka bersalat di alaniyah, yaitu di keramaian jika manusia itu ada. Jadi kalau jemaah sepi mereka enggak ikutan. Kalau rame baru ikutan. Ini gelagatnya orang munafik dalam salat berjamaah.
Begitu pula kalau sholat cuman Jumatan doang baru datang. Selain Jumatan nggak pernah ke masjid. Ini juga tanda-tanda orang munafik. Karena tanda-tanda riya, tanda-tanda pengen di-include dalam jemaah. Wah enggak Ustaz, insya Allah ikhlas. Ikhlas, kalau ikhlas ya setiap hari ya tuh sholat di masjid. Ya tapi kan yang wajib Jumatan Ustaz. Oke, sebagian orang mengatakan yang wajib Jumatan doang untuk di masjid. Tapi segitu teganya kita terap syariat sehingga pilih-pilih. Ya ini karena nggak wajib nggak usah deh. Subhanallah, udah kebanyakan tah balanya. Tapi tetap ini kalau cuma Jumatan doang, kalau kita lihat ibu-ibu lihatnya, orang-orang di kantor, bahkan yang Jumatan pun nggak semuanya memang pengen betul-betul niatan Jumatan, nggak semuanya. Karyawan-karyawan di kantor banyak yang Jumatan cuman karena nggak enakan doang, karena ya kalau misal gue nggak Jumatan, ntar teman-teman Jumatan ntar ditanya sama orang warteg, lah bang nggak Jumatan bang, malu nanti jawabnya apa? Berarti sampai Jumatan pun itu karena terpaksa, nggak enak sama orang. Subhanallah, ini orang emang nggak niat itu, ya. Dan banyak juga yang Jumatan pun ketika khatib udah khutbah main game, bayangin. Itu saya pernah ngelihat itu orang di suatu kantor besar banyak semuanya. Itu ada serpihan seonggok manusia yang main game ketika khatib lagi khutbah. Subhanallah, main game. Ya. Dan nggak mungkin dong gamenya game khutbah, nggak mungkin. Gamenya pasti game mainan kayak kartun-kartun gitu. Subhanallah. Bahkan ada spot di belakang. Ya, ana pernah ketika itu nih. Ana pernah di suatu kantor besar di Jakarta Selatan. Dia musholanya di basement. Banyak bererot orang di sana. Nah, ketika terqadarullah Anda diundang khutbah di situ, saya diundang. Qadarullah macet, terlambatlah qadarullah. Kalau alhamdulillah kan Allah kasih saya selalu ada jadwal khutbah Jumat, selalu ada di beragam tempat, selalu ada, enggak pernah kosong, alhamdulillah. Nah, kemudian qadarullah ketika itu karena terjebak macet, terlambatlah saya, akhirnya naiklah ke mimbar pengganti badal dadakan. Maka saya dapat tempat di belakang bersama dengan bersama dengan hamba-hamba lainnya. Ya. Nah, kemudian ini ada apa ya? Matiin dulu bentar. Oh, bukan dari sininya. Bukan dari ininya nih. Enggak tahu dari mana. Ya. Oke. Oh, dari speaker, dari sound systemnya mungkin ya. Oh, dari saya sekarang. Halo. Udah bagus Bu? Gimana? Kita lanjut atau bubar? Nah, saya akhirnya Allah Ta'ala berikan tempat di belakang. Mungkin hikmahnya untuk melihat keadaan sebenarnya dari kehidupan manusia ini gitu loh. Duduklah di belakang. Subhanallah, yang tidur nggak kehitung, yang main, yang buka HP, lihat-lihat Instagram, itu juga ada berapa. Subhanallah, nggak ngedengerin khutbahnya. Tapi saya juga mau negur kan nggak bisa, ya. Karena ini udah fokus dengan khutbah, tapi itu menyakitkan melihat itu. Oh, ternyata kayak gini hakikatnya orang-orang belakang, ashabul wara. Orang-orang belakang yang mereka terlalu zuhud dan terlalu tawadhu, ya, sehingga belakang. Mungkin takut riya mungkin. Tetapi kita lihat subhanallah. Kenyataannya sangat kemunduran sekali. Nah, yang seperti ini niat enggak sih sebenarnya mau Jumatan gitu loh. Ya, niat enggak sih mau Jumatan? Ya. Jadi ketika rame baru datang, itu pun datangnya ke jemaah orang-orang munafik ini bukan murni untuk ibadah, melainkan untuk dilihat bahwasanya oh kita salat loh sama kayak kalian. Tuh. Makanya sifatnya orang munafik disebutkan nih di ayat An-Nisa 142.
Lihat bagaimana orang-orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan kalau misalnya mereka itu berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas sebenarnya mereka sholat malas. Qamu kusala. Ya. Ini malas-malasan. Kaitannya dengan orang-orang ini sholat tapi lalai terhadap sholatnya, enggak peduli. Maka kata Qatadah rahimahullah, seorang tabi'i, orang yang alladzina hum an salatihim sahun, lalai terhadap sholatnya, kata Qatadah, sahin anha la yubali shalla am lam yusalli. Itu adalah orang yang lalai akan sholat, enggak begitu kepikiran, enggak begitu peduli dia udah sholat atau belum. Itu enggak mikirin gitu dah. Banyak orang sekarang kayak gitu. Enggak memikirkan, udah sholat belum ya tadi ya? Udah enggak kepikiran. Gampang udah. Yang seperti ini. Maka dikatakanlah sebagian ulama, orang-orang seperti ini, yaitu sholatnya lalai, atau lalai terhadap sholat, kemudian sering riya dalam sholat. Kalaupun sholat itu juga malas-malesan, dan yura'unan nas, mereka juga bermaksud riya, pengen dipuji depan manusia, maka dikatakan oleh ulama, la yarjuna laha thawaban in sallau wa la yakhafuna iqaban in taraku. Mereka kalaupun sholat, mereka enggak mengharapkan pahala dari sholatnya. Kalaupun tidak sholat, mereka juga tidak takut terhadap hukumannya. Tuh orang-orang seperti ini. Kalaupun sholat, mereka enggak mengharapkan pahala darinya. Kalaupun tidak sholat, mereka tidak khawatir akan hukumannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang seperti ini in sallaha riya'an wa in fatathu lam yandam. Orang kayak gini kalaupun sholat itu sholat karena riya, enggak ikhlas. Wa in fatathu lam yandam, kalaupun kelewatan waktu sholat itu enggak nyesel. Udah biasa aja. Kayak misalnya orang barat atau yang ngikutin gaya barat, bangun pas hari libur jam 8, bayangin. Bangun jam 8 itu kan kebangetan. Kecuali kalau udah sholat subuh terus mungkin tidur habis itu mungkin beda ya. Tapi ini emang tidur malam terus bangun jam 8, itu tabu banget dalam Islam. Dan juga bagi tradisi masyarakat Indonesia ketimuran itu tabu banget. Makanya kita orang tua kita zaman dulu, ya bangun pagi ntar rezekinya dipatok ayam. Padahal sih nggak bakal sih. Rezeki kita kan banyak bu, duit nggak bakal dipatok ayam. Ini cuman kata orang tua aja. Artinya dikiaskan dengan ayam aja pagi-pagi udah bangun nyari rezeki. Lah antum manusia berakal kok malah kayak gini kelakuannya gitu. Maka lebih rendah daripada ayam. Ya. Nah kalau misalnya lewat waktu subuh, lewat waktu sholat, terus kayak nggak ada nyesel. Ini kayak gini nih orang kayak gini nih. Kalau sholat itu nggak nyari pahala, hanya nyari pujian, hanya riya. Dan kalaupun nggak sholat, ya nggak nyesel, ya napa, gitu loh. Maka firman kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa 142, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali mengingat Allah. Orang munafik, ya. Orang tuh kalau ikhlas itu sering ingat Allah. Tapi kalau orang sering gak ikhlas itu susah ingat Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia. Ini ayat berkaitan dengan larangan menghancurkan atau menghanguskan amalan sedekah dengan mengungkit dan menyakiti. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan sedekah kalian
dengan sikap mengungkit dan menyakiti. Taib, apakah semua mengungkit sedekah itu buruk atau membatalkan pahala? Enggak, tapi gini gambarannya. Ngungkit-ngungkit tanpa hak itu yang menggugurkan pahala. Ngungkit itu kan berarti kan menyebut-nyebut pemberian setelah diberi, ya, tanpa hak, ya. Misal ibu ngasih seseorang baju, ya. Nah, 1 bulan kemudian ketika ngumpul sama orang itu, dia pakai baju ibu, pakai baju pemberian dari ibu. Terus bilang ke orang-orang lainnya, tahu nggak nih, ini baju dari saya nih. Kan nggak enak tuh orang. Ya elah, kenapa ngomong sih, gitu kan? Malu tahu. Oh, dari ummu ya, pantesan bagus. Biasanya kan nggak sebagus ini bajunya. Nambah lagi lah. Tambah, iyalah, makanya saya waktu itu kesian ngeliat dia. Oh iya, saya juga kesian, tapi saya belum sebaik ibu. Malah dipuji kemudian. Ya, gimana bajunya, enak gak? Gitu, nanya langsung. Udah, baju enak bu, hati nggak enak, kata orang itu. Maka ini nyakitin, alman, yaitu sikap mengungkit-ungkit. Ada mengungkit yang diperbolehkan, bahkan dibutuhkan, yaitu mengungkit hak. Ketika tidak terwujud hak tersebut, maka boleh diungkit. Seperti seorang ayah atau ibu mengungkit kebaikan mereka. Nah, ibu sudah melahirkan kamu, mengasuh menyusui kamu, membesarkan kamu, mendidik kamu. Sekarang kamu kok kayak gini, nak? Ini kan ngungkit jasa dan kebaikan masa lalu. Tapi karena anaknya begajulan, maka boleh ngomong seperti itu, boleh. Enggak batal pahalanya. Karena tujuannya bukan riya, tujuannya bukan mengungkit semata, melainkan tujuannya supaya anak ini jadi benar dan menunaikan hak dan kewajibannya. Ya, bapak juga begitu, seorang bapak. Nah, bapak sudah menjadi inspirasi buat ibumu supaya melahirkan kamu. Ya, bahasanya supaya lebih halus lah ya. Kemudian bapak sudah menafkahi ibumu dan kamu. Dari kamu belum tahu apa-apa sampai sekarang, walaupun belum banyak tahunya, tapi sudah mulai tahu. Kamu tuh, ya Allah nak, bapak sudah beasiswain. Sudah biayain kamu segala yang kamu butuhkan, alhamdulillah. Tapi kenapa nak kamu sekarang sama bapak kayak gini? Itu boleh. Itu boleh. Begitu juga dengan seorang pemimpin kepada rakyatnya, atau bos atau majikan kepada bawahannya. Bilang kepada karyawan atau ajudannya, saya kan sudah penuhi gaji kamu. Kenapa kamu kok kerja masih aja kayak gini? Karena udah full gaji kamu. Itu boleh. Karena itu berkaitan dengan hak. Maka boleh. Nah, wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan ngungkit-ngungkit dan nyakitin. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kayak orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia. Ingat, di sini. Kenapa kok dikaitkan dengan orang yang ria diserupakan? Karena memang orang yang ria kalau ngasih itu kan enggak ikhlas. Berarti yang dicari dari sedekahnya itu bukan pahala dari Allah, melainkan sesuatu duniawi yang dia cari, entah pujian, entah feedback berupa pemberian lain. Yang mana orang itu kalau mengharapkan manusia, dia tidak akan tahan dengan kekakuan manusia. Dia tidak akan tahan dengan sikap manusia. Gini, orang kalau misal dia beramal karena Allah, dia akan dikuatkan atas sikap manusia terhadapnya. Tapi orang kalau misalnya dia beramal karena manusia, dia tidak akan tahan dengan ekspektasi yang tidak terwujud. Enggak tahan dia. Kalau misalnya ibu misalnya sedekah karena pengen dipuji sama objek sedekah, kan terus di sedekah kemudian dia nggak muji ibu, datar aja gitu. Oh ibu ya, masya Allah, jazakallah khair bu ya, makasih bu ya. Kata ibu,
Gitu aja balasannya. Lah, emang saya harus gimana, Bu? Ya kenapa kayak gitu? Puji kayak saya, oh, ibu baik banget gitu kan. Ya, siapa yang tidak ikhlas maka dia tidak akan tahan dengan perlakuan manusia yang sederhana itu, bahkan sederhana sekalipun. Tapi yang ikhlas, dia akan Allah kuatkan dengan keburukan sikap dan lisan manusia terhadapnya. Gitu. Maka ikhlaslah. Ikhlaslah. Dan seseorang ketika memberi, mungkin dia merasa ikhlas. Boleh jadi dia akan baru tahu tidak ikhlasnya setelah bertahun-tahun baru dia tahu dia tidak ikhlas. Paham gak, Bu? Bisa gak kayak gitu? Bisa. Bisa. Dia ngasih orang sesuatu, pas ngasih ngerasanya ikhlas. Tapi kemudian karena dia merasa kesel sama orang itu, akhirnya dia ungkit kembali apa yang telah dia beri sudah bubar, itu sebenarnya sudah selesai semua urusan, tapi dia ungkit kembali, maka di situ harusnya dia tahu bahwasanya ternyata dirinya belum ikhlas selama bertahun-tahun itu. Gitu, Bu. Kayak misalnya nih, Ibu nih sekarang nih pengajian nih. Ibu bawa bonus buku Tazkiyatun Nufus, beli 3 ya. Beli 3 ya. Nah, ketika ibu kasih ke teman nih. Ke teman ngasih. Bu, nih buat ibu belajar ya di sini ya. Rajin ya, rutin ya, Bu ya. Oh, insyaallah. Ya. Udah, akhirnya rutin ya. Iya, alhamdulillah. 5 tahun kemudian, suatu ketika ibu ada perseteruan dengan dia. Hal yang udah gak ada urusan dengan buku ini. Perseteruannya apa? Misalnya, apa ibu-ibu biasa berantem gara-gara apa, Bu ya? Ibu-ibu berantem gara-gara apa ya? Bu. Ibu-ibu ngapain aja sih, Bu? Gini, pas lagi jalan, ibu ketemu dia. Ternyata dia gak nyapa, baper. Nah gitu misalnya. Lewat, gitu. Lewat aja gak nyapa, baper. Sombong banget ya, ya Allah. Gak nyapa dia. Akhirnya besoknya ketemu lagi, datang. Kenapa Om gak nyapa saya? Sombong amat. Nah gitu kan. Afan saya nggak ngeliat. Masa nggak ngeliat orang kita kontak mata ketika itu? Iya kontak mata kan belum tentu kontak batin gitu kata dia. Saya nggak ngeh kalau itu gitu. Ya nggak bisa gitulah. Yang sopan dong. Kamu kan udah saya kasih 5 tahun lalu buku Tazkiyatun Nufus. Lah kan lo kok kesana Ya harus kesana lah. Biar situ ngerti posisi itu siapa gitu. Nah subhanallah. Ini dulunya ngira ikhlas, sekarang baru ketahuan bahwa dirinya itu enggak ikhlas dengan pemberian itu. Seandainya ikhlas, maka itu pemberian ditutup, enggak usah diungkit lagi. Gitu. Dan ini hal kan enggak ada kaitannya dengan buku Tazkiyatun Nufus. Gitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, begitu mungkin kira-kira yang mungkin antar ibu-ibu ya. Saya enggak tahu gimana kehidupan suaka alam ibu-ibu, saya enggak tahu ya. Itu istilahnya benar apa enggak juga saya enggak tahu suka alam ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang yang menginfakkan karena ria, karena enggak ikhlas, karena pengen pamer, karena pengen dipuji, karena pengen dihormati. Dia ngasih karena pengen dihormati. Enggak. Ini enggak ikhlas. Suatu saat akan ngungkit kok dan akan nyakitin, enggak ikhlas. Kemudian firman Allah di surat An-Nisa, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas." Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji. Tayyib. Dikatakan oleh penulis hafizallah rahimallah, batasan ikhlas sebagaimana perkataan sebagian ulama adalah bahwa orang yang ikhlas tidak peduli seandainya semua penghargaan dan pujian manusia tertuju kepadanya. Orang yang ikhlas itu enggak
itu mengabaikan dan nggak peduli dengan kalau semua orang itu memuji dia nggak mau dengerin. Sebab hatinya tulus hanya mengharap ridha Allah. Dan ia tidak ingin orang lain memperhatikan perbuatannya walau hanya sebiji dzarrah, yaitu sekecil apapun. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini kan ujian hidup, Bu, namanya jadi ummahat. Ya. Dengan segala kesibukan dan kerepotan yang kadang suami itu enggak ngeh kalau ibu tuh sibuk dan repot. Iya, sibuk buka Instagram, scroll up, scroll down, sibuk buka status orang, gitu kan. Ya, Bu ya, sibuk enggak, Bu? Enggak, bercanda. Sibuk dalam rumah tangga, Bu ya. Sibuk ngurus anak, nganter jemput anak, sibuk masak, sibuk merapikan rumah, sibuk menata hati dan perasaan. Subhanallah. Yang mana itu yang terakhir kadangkala lebih berat daripada segala keterberantakan rumah. Nah, itu kan sibuk, Bu, repot, sibuk, Masya Allah, capek, membutuhkan fisik dan tenaga dan hati. Kadang-kadang mungkin ibu berpikir, saya ini udah keringetan nyuci, saya udah keringetan jemurin, dan saya udah gini gitu. Tapi suami kok kalau pulang masih aja keras kepala, masih ngejelekin saya. Nah, gimana, Bu? Apakah itu terjadi pada Anda? Kadang. Ya, ada mungkin yang sering, ada yang kadang. Yang nggak pernah terjadi itu yang Masya Allah, ya kayaknya nggak ada deh, ya pasti ada, pasti ada kecewa kadang-kadang ya. Nah, di situ keikhlasan ibu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak semua yang diandaikan oleh manusia itu akan dia dapatkan. Karena angin itu tidak berderai dengan kemauan perahu atau kapal. Makanya butuh layar. Gitu. Supaya sampai tujuan, kita butuh nahkodah. Kita butuh menata perjalanan. Kita butuh menata hati. Karena enggak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataan kadang-kadang seolah-olah memang sengaja menentang kita, gitu. Memang seolah-olah memang selalu bertentangan dengan kita. Tetapi di sini ketulusan dan keikhlasan itu yang Allah Subhanahu wa taala uji pada seseorang. Ketika seseorang itu kecewa, kemudian dia pendam dan dia berusaha mencari ridha Allah, maka dia berada di siratal mustaqim insyaallah. Dan seseorang itu ketika dia disakiti, ibu kalau disakiti, itu berarti Allah Ta'ala mempersiapkan ibu untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, Bu ya. Jangan merasa disakiti kemudian udahlah saya, jangan. Masih udah di sini, udahlah saya mau bertindak sesuatu yang tidak syar'i gitu, jangan. Disakiti bersabar dan perbaiki dengan baik. Semampunya, kalau nggak mampu serahkan kepada Allah. Maka seseorang ketika dia disakiti dan tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, bahkan dia mungkin disakiti oleh orang yang paling dia sayang, maka berarti itu tanda-tandanya ibu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk derajat yang tinggi di akhirat. Dan untuk menghadapi ujian yang mungkin kedepannya sebenarnya lebih besar. Namun karena sudah pernah merasakan, maka rasanya itu biasa nanti kedepannya. Kadang kita itu melihat ujian orang, kalau gua tuh nggak tahan tuh, gitu loh. Kok dia bisa ya kayak gitu? Bisa karena emang tiap hari dia kayak gitu kan. Allah bisa karena biasa. Yang kalau pakai logika kita, kalau saya mah udah nggak tahan tuh kalau kayak gitu mah. Tapi kok dia bisa? Karena dia bertahan. Orang bertahan akan bisa insya Allah. Adapun orang yang berlari, dia tidak akan mampu. Nah, bertahan dengan ikhlas, tetap mencari ridha Allah. Itulah ujian kita di situ. Kita bisa nggak di situ, Bu? Bertahan gitu. Ibu-ibu yang menghadapi anak yang rewel, masih bayi,
Ada nggak bayi yang nggak pernah nangis, Bu? Hah? Bayi ajaib aja nangis di kuburan? Ya, bayi ajaib film zaman dulu ya. Nangis. Padahal ajaib. Bayi pasti nangis. Ya. Dan itu kadang-kadang bayi itu ngajak ibunya untuk begadang. Ya. Wah, gitu. Wah, terus. Suaminya lain pula. Anak lu tuh urusin apa? Katanya, gue capek tau. Lu anaknya, istri ngomong kasar banget. Ya, sampai mata yang melotot pengen makan istrinya. Ya Allah, gimana? Keluar. Diusir di kamar. Dan cari kamar lain, berisik banget tau. Dalam hati, ya Allah, kan anak dia juga nih, gitu kan? Iya. Terus, nak, jangan begadang, nak. Ya, kata Abu Ridho tuh nggak boleh begadang. Abu Ridho, ya, Bang Roma, ya kan. Nah, tapi tetap si anak nyuruh begadang, ya. Ya Allah, gitu kan. Pagi masih diomelin sama suami karena telur belum jadi. Mana telur? Masakan apa nih? Saya mau pergi, mau kerja. Kamu ngapain aja sih selama ini? Subhanallah, masih digituin tuh. Inilah keluh kesah seorang istri kayak gitu biasanya. Ya, saya paham banget lah pokoknya. Bukan karena saya pelakunya, bukan. Bukan tersangka juga, enggak, saya enggak kayak gitu. Alhamdulillah, saya ya paling ya saya diemin aja paling. Enggak kayak gitu, enggak baik. Nah, itu di situ kan diuji sabarnya, ikhlasnya. Ketika seorang ibu tahu dia mengayomi anaknya itu ibadah, dia mensuplai dan menservis suaminya itu ibadah. Betapa banyak suami kan ngomongnya, kamu tuh ngapain aja sih di rumah, nggak ngapa-ngapain. Subhanallah, pulang kerja digituin. Padahal ketika suami pulang kerja, istri itu punya sejuta kalimat yang siap untuk dihamburkan. Karena banyak fenomena alam di hari ini, suamiku, gitu kan. Iya, tapi ternyata disakitin lagi. Ya Allah, mas, hari ini banyak banget gejala, banyak hal yang pengen aku ceritakan. Capek mas. Capean mana kamu sama saya, kata masnya. Kamu di rumah doang, ngedok di sini, bertelur di sini. Saya keluar capek-capek, panas. Padahal suaminya kerjanya di kantor ngapa coba? Sama temen-temennya ngopi. Bener, saya ngeliat kantor-kantor kalau kajian-kajian tuh, saya lihat bapak-bapak tuh kerjanya apa? Kopi hitam sambil bareng-bareng tuh, abis itu sambil gadgetan. Ini bapak-bapak milenial ini nggak tahu malu, katanya nyari nafkah. Gitu, taunya banyak bolos. Tuh, digituin sama suaminya. Sabar. Di sini diuji itu keikhlasannya. Ya, kadang sebagian istri itu sudah nggak ngeresep lagi. Dipuji sama suami malah curiga sama istri. Sayang, kamu cantik dari. Curiga langsung. Ada apa nih? Subhanallah. Ya, sebagaimana suami juga curiga kalau istrinya tiba-tiba baik. Sama sih. Suami istri saling mencurigai satu sama lain. Subhanallah. Ya. Tapi ini curiga yang asik lah gitu ya. Iya. Istri bilang ke suami, abang ganteng hari ini. Berapa? Kata istri, suami langsung tembak sama suami. Berapa? Kamu mau berapa? Nggak usah lama-lama mujinya, karena saya tahu endingnya di mana. Sekali lagi itu bukan saya, ya. Jadi seperti itu ibu sekalian. Jika memang ada pertanyaan berkaitan dengan tema atau mungkin di luar tema juga nggak apa-apa, dipersilakan. Bagi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak, dipersilakan. Ada pertanyaan atau tidak, silakan. Nggak ada, Bu. Saya pamit loh kalau nggak ada nih. Oh iya. Silakan. Masalah ikhlas tadi, berarti kalau ada ungkapan yang biasa kita dengar itu ya Ustaz, misalnya saya bisa memaafkan, tapi
susah melupakan. Ini perempuan. Ini semua perempuan sepakat kalimat ini memang perempuan banget ini. Ya. Terus gimana, Bu? Berarti itu sejatinya belum ikhlas, ya Ustaz ya. Oke. Gini, Bu. Iya. Gini, Bu. Assalam. Saya gimana tadi? Saya mungkin bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Ini kalimat kalau bisa hindari. Walaupun kenyataannya ya namanya manusia, memaafkan bisa, cuman lupa tuh susah, itu wajar. Hanya saja yang sering mengatakan gitu tuh perempuan, laki-laki tuh jarang. Ya, laki-laki tuh karena dablek dan bodoh amat, jadi lupa aja semua itu. Nah, sekarang saya mungkin memaafkan tapi nggak bisa, itu bahasa lainnya forgiven but not forgotten, gitu. Bahasa kerennya gitulah. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Itu prinsip banyak perempuan. Gini, kalau memang dari awal punya pikiran seperti itu, maka berarti memang dia tidak ridho dan menyengaja diri memposisikan diri untuk tidak ridho. Bedakan, Bu, dengan ini ada dua perempuan. Yang satu tersakiti, dan dari awal tersakiti dia memang sudah punya prinsip, saya mungkin akan memaafkan, tapi saya nggak bakal lupa. Ini berarti belum memaafkan dan belum ridho dalam memaafkan. Adapun perempuan B, ya, dia tidak mengucapkan, tapi dia berusaha memaafkan. Ya Mas, nggak apa-apa Mas, udah aku maafin. Semoga Allah ridho sama kita Mas ya. Tapi kadang-kadang dibisikin oleh setan, diingat-ingat perkara itu, sehingga panas lagi hatinya. Tapi dia tahan terus. Mas, kenapa ya Mas ya? Saya berusaha maafin, tapi kok kadang keinget Mas ya. Yang seperti ini dia ikhlas insya Allah. Beda. Adapun statement dari awal sudah bilang, dimaafkan, tidak dilupakan. Nah yang seperti ini memang belum ridho. Bu, tadi istilah Ibu ini berarti belum ikhlas ya. Nah sekarang bentar, ikhlas dalam KBBI, ikhlas dalam bahasa Indonesia itu ada dua makna. Makna pertama, ikhlas maknanya tulus, murni. Makna kedua, maknanya ridho, rela. Beda. Ini yang mana dulu nih? Ikhlas di bahasa kita itu ada dua makna. Makna pertama, tulus, murni. Makna kedua, ridho, rela. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau misal dikatakan saya ikhlas sholat, saya berusaha ikhlas sholat karena Allah. Ini masuk ke yang pertama, tulus dan murni, tidak ada tendensi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas secara syar'i. Adapun ikhlas dari segi makna kedua, ini ikhlas Indonesia, yaitu artinya ridho dan rela. Gini misalnya, ya, ibu ngasih uang ke pedagang, dia beli apa, misalnya beli tahu susu, berapa bang? 45.000. Dah nih bang, 50.000. Enggak, jangan 50 bang, cepet 100. Ntar Bu ya, kembali 55 ya Bu ya. Enggak usah bang. Kok enggak usah Bu? 55 nih balinya Bu. Enggak, buat abang aja. Beneran Bu, jangan Bu lah, kegedean Bu. Enggak apa-apa, saya ikhlas kok. Nah, ikhlas di sini maknanya apa? Ridho. Karena kalau ikhlas lillahi ta'ala enggak boleh ngomong. Ridho, saya rela, udah. Beda Bu, rela, ridho. Bener Bu nih, diikhlasin nih Bu nih. Maksudnya diridoin, bukan ditulusin, diridoin. Iya bener, udah, saya udah. Gitu. Ya Bu ya? Bu. Gitu. Nah, kalau yang tadi saya maafkan namun tidak saya lupakan, itu bukan berkaitan dengan ikhlas tauhidnya, bukan. Tapi berkaitan dengan saya tidak ridho. Saya maafkan tapi saya tidak bisa lupakan karena saya belum bisa ridho, gitu. Itu bukan ikhlas tauhidnya namanya. Maksudnya tetap belum menerima, itu artinya. Nah, kalau belum menerima berarti belum memaafkan. Belum memaafkan, walaupun ngomongnya memaafkan, ya, seperti itu. Misalnya saya ikhlaskan kepergian anak saya, itu kan bukan ikhlas tauhid itu.
Maksudnya saya merelakan kepergian anak saya. Menyerahkan dah. Gitu. Gitu Bu ya. Bedain Bu. Jadi jangan sampai ikhlas versi Indonesia masuk ke dalam bab tauhid di sini. Beda ikhlas lillahi ta'ala dengan ikhlas versi rela. Ya. Ya Bu ya. Ada orang dia ketika beramal lillahi ta'ala. Tetapi dia tuh nggak rela, nggak ikhlas dari segi disakitin oleh orang. Saya ibu nih misalnya seorang istri, suami itu sering nyakitin. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika suami menghina ibunya, misalnya menghina ibunya dengan betul-betul menghina. Si istri ini mungkin tetap ikhlas lillahi ta'ala menjalani bahtera rumah tangga karena mencari ridha Allah. Ini ikhlas tauhid. Tapi dia enggak ikhlas dengan ucapan suami. Ini ikhlas artinya apa? Rela. Dia enggak ridho dengan ucapan suami. Ini beda Pak. Apakah dia berdosa? Enggak berdosa Bu. Karena dia disakitin. Saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Susah. Hati saya udah tersakiti. Ini enggak. Ya ini hak manusia namanya tersakiti gimana? Ya, mau berusaha memaafkan tapi nggak bisa. Dia sudah ngatain ibu saya misalnya. Ya saya tetap ngejalanin semua ini karena saya mencari ridho Allah. Saya tetap menjalin sama dia, tapi dia udah menyakiti saya dan saya masih nggak bisa untuk masalah penghinaan itu. Nah itu namanya beda. Ikhlas dua hal yang berbeda. Begitu wallahu a'lam. Begitu Ibu. Ya silakan jika ada lagi. Ya, ada lagi ya, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Belum ada. Oh, silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana bila kita itu ada jadwal kajian online ya? Itu biasanya kan suka pas banget waktu sholat ya Ustaz. Misalnya sholat setengah 4 itu kan pas banget. Sholat apa tuh? Asar. Jam berapa? Pokoknya pas asar gitu, pas asar. Itu bagaimana ya Ustaz? Takutnya kan termasuk lalai ya. Ibu kajian online gitu. Kajian online. Tatap muka nggak Bu? Tatap muka, Zoom. Oh. Nah itu kalau kita tunda itu waktunya bisa 2 jam. Kan terlalu lama. Sampai jam berapa kalau itu 2 jam, Bu? Maghrib dong nanti. Nanti jam 5, tidak jam 5. Jam 5 atau pas waktu bisa itu mungkin terlalu lama. Mungkin kalau misalkan panjang Ya. sebaiknya sholat dulu atau kita gabung atau nanti kita menunda sholat atau kita sholat dulu tapi kita jadi ketinggalan ini. Gimana Ustaz sebaiknya? Oke, itu ya sama-sama, Bu. Itu kajian online jam berapa mulainya? Setengah 4 sampai jam 5. Dan kadang ada juga yang isya. Waktu isya itu kan waktu setengah 8 Ustaz. Oh sekarang asarnya setengah 4 ya, lebih bahkan. Gitu ya. Itu berbayar nggak Bu? Hah? Berbayar atau enggak? Sebenarnya boleh Ibu sampai jam 5 terus baru sholat asar. Namun boleh juga Ibu izin sholat asar dulu. Tapi kan itu kan Zoom berarti kan ada banyak umat lain kan Bu ya? Iya betul. Tapi itu kan ada dari nggak cuma di Jawa aja. Oh, dari beragam pulau atau bahkan negara ya? Memang program gitu ya? Ibu nambah masalah pikiran saya aja Bu. Sebenarnya itu bisa jam 5 Ibu sholat, nggak apa-apa karena itu masih waktunya. Cuman kurang afdol aja. Kalau Ibu bisa dan Ibu berani mungkin izin dulu. Maaf ummahat, saya mau sholat nanti, tapi yang lain bakal ikutan sholat dong nanti gitu kan?
Bisa nggak ibu idekan ke panitia, bisa nggak mungkin jam 4 baru mulai gitu misalnya, sampai jam setengah 6. Saya sih lebih baik begitu. Itu Bu, ibu berikan masukan. Ini karena asarnya gini ya. Kalau bisa nggak jam 4 sampai jam setengah 6. Kalau nggak bisa, boleh nggak izin sholat? Kalau nggak enak, ya udah jam 8, jam 5. Cuman kurang afdol karena sholat di awal waktu itu lebih afdol. Jam 5 sekarang kan sebenarnya masih sangat sore, masih awal, masih siang gitu loh. Kalau sekarang kan jam 6 lewat 20-an. Ininya apa? Azannya maghrib. Jadi masih lama. Imsak dia jam 4 lewat 28. Iya, jadi gitu aja solusinya Bu. Bisa disarankan untuk ada pergeseran sedikit. Begitu. Tapi kalau ibu memang mau jam 5 sholat asarnya, itu tidak apa-apa, sah sholatnya dan tidak masuk dalam ayat karena bukan di akhir waktu dan tidak lewat akhir waktu. Jadi insya Allah boleh. Ya. Ya, ada lagi Bu Ibu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenduri. Oh ya. Iya. Ya. Musik itu haram. Dan itu yang dikenal di kalangan salaf. Juga ulama yang membolehkannya itu pendapat mereka itu pendapat yang asing. Seperti Ibnu Hazm dengan beberapa alasan yang tidak ditolerir atau tidak bisa diterima dalam keilmuan. Dan juga ada ayat dan juga hadis yang menjadi dalil akan keharamannya. Sekarang bagaimana kalau dikenduri, di tahlilan dan semisalnya itu pakai musik? Ya itulah sekarang ini kita itu banyak yang terjadi tasyabbuh, penyerupaan terhadap keagamaan dan trik beragamanya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kita lihat orang Nasrani ketika mereka beribadah tidak lepas dari musik. Hal yang tidak ada pada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, sehingga terjadi distorsi sekarang seolah-olah ada musik religius yang bisa dipakai ketika nyadranan, tahlilan, nyekaran dan seterusnya. Dibalut dengan pondasi atau dibalut dengan dasar keagamaan. Ya. Ketahuilah di agama kita itu enggak ada satupun syariat dalam agama kita yang ketika beribadah atau zikir pakai musik, enggak ada. Sebutkan satu dalil aja, enggak bakal ketemu. Ya, begitu. Maka ini berbahaya, malah justru menyerupai dengan orang-orang Nasrani terutama karena mereka ibadahnya dengan lagu dan musik. Kalau kita cukup dengan Al-Quran, kalau membacakan, dilantunkan silahkan, tapi tanpa musik. Seandainya musik itu bagus, kenapa enggak pasang tamborin piano ketika orang lagi ngaji? Pasti Anda akan melihat itu pelecehan terhadap Al-Quran. Itu menunjukkan kontradiksinya antara Al-Quran dan musik. Gitu. Udah jelas. Bu saya itu di salah satu kediaman saya, samping persis itu dukun sihir, dukun santet, persis samping dengan segala atributnya. Dia duluan sih di situ, terus saya ada pindahan ke situ, ke sampingnya langsung. Saya nggak tahu dulu dukun, akhirnya saya tahu dukun. Ini dukun beneran dan saya tahu FB-nya dan seterusnya. Ketika mereka membakar dupa menyan yang luar biasa nggak enaknya itu, sedang ritual. Saya tantang dengan ayat Al-Quran.
Ya, saya buka dan istri juga itu speaker Al-Quran gede. Mereka marah sebenarnya, tapi mereka nggak bisa ngelawan. Karena mereka juga terkejut karena kita juga berani melawan dengan ayat Al-Quran. Tapi kita belum pernah sedikit pun untuk kontak kalimat satu sama lain sampai sekarang belum. Karena saya kalau udah sampai kontak kalimat saya nggak bisa lembut dengan dukun, saya nggak bisa lembut. Saya bakal teriak-teriak melawan dukun. Jadi saya tahan-tahan. Setiap kami nyalakan murotal, itu selalu dukun-dukun itu, suami istri itu dukun semua. Bersepakat dukun itu. Iya. Dan tiap hari itu menyan itu. Dan memang buka jasa praktek susuk, santet, dan nyakitin orang itu ya. Nah, itu selalu mereka lawannya dengan apa? Dengan musik. Dengan musik. Selalu. Tapi saya bilang ke istri, biarin aja, lawan aja. Enggak bakal betah mereka tetap dengan Al-Quran. Akhirnya lama-lama kalah. Mereka matiin sendiri musiknya. Matiin juga menyannya. Padahal kita cuman masang MP3. Pernah saya habis maghrib bacain Al-Quran di rumah, di pintu rumah. Yang mana itu mereka di teras lagi rame-rame, lagi berisik gitu kan. Dan bakar-bakar menyan. Saya baca surat Al-Quran. Mereka itu langsung teriak-teriak, nggak jelas, wow gitu. Kesel mereka dengan bacaan saya. Karena manusia ketika membaca Al-Quran itu lebih masuk, lebih nyerang ke dukun dibandingkan MP3. Karena langsung dari orang itu lebih masuk. Dan mereka melawan dengan lagu-lagu dan musik-musik. Gitu. Ya. Sekarang gimana dengan itu terus ada musik religius. Subhanallah, menggabungkan kebatilan dengan kebenaran. Buat kendurian dan seterusnya. Ya subhanallah. Itu tidak benar, batil semua itu. Ya. Ini sebagai bukti mereka benci Al-Quran. Ya begitu. Jadi enggak bisa. Coba kalau misalnya kendurian Al-Quran doang, enggak betah itu orang-orang. Kendurian, enggak ada besek, enggak ada makanan, enggak ada musik. Ngapain? Zikir dan kita baca kitab Thaharah yuk dari fikih. Enggak bakal pada datang. Kenapa pada datang? Karena ada dunia di situ. Iya. Enggak, kendurian kan ini. Rame-rame dan seterusnya. Makanya seperti ini ya. Hindari, Bu. Agama ini seandainya belum sempurna, maka semua orang akan berbuat semaunya. Tapi agama ini sudah sempurna. Tata cara ibadahnya sudah fixed. Tinggal kita ittiba dan ngikutin saja. Inovasi tiada henti, itu iklan motor. Jangan dipakai di agama. Ya, akan ada selalu inovasi, tiada henti. Enggak? Begitu. Sampai sekarang kan acara-acara seperti itu ada aja. Nanti tahlilan pakai lagu ini pakai lagu itu. Entar lama-lama pakai lagu Lengser Wengi sekalian, lagu horor sekalian. Sampai takbiran pakai dangdut ala koplo. Subhanallah. Saya pernah sama seorang driver gokar. Wah, nggak apa-apa Pak, kalau misalnya namanya kan kita kan adat ya Pak ya, nggak apa-apa kalau misalnya mungkin pas tahlilan kita pakai apa lagunya tahlilnya la ilaha illallah itu pakai gendang, pakai apa gitu. Terus saya bilang, oh berarti gimana Pak kalau misalnya tahlilnya itu pakai musik metal? Wah jangan Pak kok itu. Loh kok jangan? Jangan, itu keterlaluan Pak. Ya begitu juga musik lainnya nggak boleh, nggak ada dalam Islam. Oh tapi kan itu kan itu musik metal lebih kayak setan gitu Pak. Lah, yang lain juga dangdut malah lebih. Iya. Coba yang joget-joget dangdut coba. Emang itu bukan kayak setan? Iya. Begitu. Sekarang kan dibalut semua itu. Maka ketika kita beribadah dengan musik, itu ada keserupaan dengan Nasrani dan juga Yahudi. Sekarang coba lihat azannya orang Muslim pakai musik ya. Sekarang kalau azan di Istiqomah pakai piano, deng 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 deng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, deng 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 deng. Bakal tawuran nggak tuh orang-orang?
Pasti nggak boleh dicampur lah. Kenapa nggak boleh? Tahlilan sama musik boleh, azan masa nggak boleh? Kan tahlil juga. Asyhadu an la ilaha illallah kan tahlil. Tambahin tamburin, tambahin drum kalau bisa. Pasti nggak? Nggak bisa, nggak, itu nggak boleh, nggak ada dalam Islam. Kata mereka gitu. Ya sama, ini juga ada dalam Islam. Ya. Orang Nasrani ketika azan versi mereka pakai apa? Lonceng, musik, dong deng gitu. Yahudi sebagian pakai musik, trompet dan seterusnya. Hindari yang seperti itu, Bu. Ya, nggak perlu kita yang seperti itu. Kita itu nyari pahala dari Allah, bukan dari penyelenggara tahlilan atau orang, enggak. Dari Allah. Kalau Allah nggak mensyariatkan, udah nggak usah. Ntar pertanyaan di akhir gimana? Aku tidak pernah mensyariatkan ini, kenapa kamu lakukan itu? Ayo. Jangan bilang dari saya, dari Ustadz Hasan, kajian istiqomah. Enggak, saya enggak ngajarin gitu. Iya begitu. Nanti tanya, Bu, dari mana ajarannya? Siapa yang ngajarin? Apa dalilnya? Kok bisa kayak gini amalannya? Ditanya. Pilih selamat. Begitu, Bu ya? Itu ibu yang bertanya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, Iya, Bu. bagaimana hukumnya atau apa ya? Apakah boleh kita mempersiapkan tanah makam atau kuburan sementara kita kan masih hidup ini? Tapi kebanyakan sekarang kan kita lihat karena sulitnya tanah makam dan segalanya gitu. Iya. Sehingga kadang-kadang kita mempersiapkan jauh sebelum. Oke. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan tanah makam untuk kita mati itu merupakan bentuk cinta dunia dan merupakan hal yang diada-adakan. Kita tuh belum mati. Yang harus dipersiapkan tuh amalan, bukan tanahnya. Tapi nanti kalau saya mati dikubur mana? Di kuburan. Tenang aja. Insya Allah antum gak gentayangan, bilang gitu. Insya Allah dikubur. Tapi kalau nanti dikubur sembarangan, itu husnudzon sama takdir, suudzon sama Allah. Gak boleh, udah. Gak usah dikafling dulu. Kita bilang ke teman-teman, ke ibu-ibu, kalau siapapun yang mau kafling tanah untuk kuburannya, Anda kayak gitu karena apa? Karena tren, satu, dan karena Anda punya duit. Coba kalau Anda kere, gak bakal kepikiran. Jangankan mikir tanah kuburan. SPP anak aja uring-uringan. Mana mikir tanah kuburan? Itu karena punya uang. Dan karena tren juga kan ada tuh di daerah mana itu, mewah banget itu. Ya Allah, persiapan buat mati aja kayak gitu. Amalannya mana itu yang lebih penting. Tapi boleh mempersiapkan kain kafan untuk diri, boleh. Karena itu di zaman Nabi ada. Suatu ketika Nabi SAW diberi pakaian putih oleh seorang ibu-ibu. Hasil tenunannya sendiri, sulamannya sendiri. Maka diterima oleh Nabi SAW. Diterima, dipakailah kemudian. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagus nih bajunya, gitu. Boleh dong buat saya? Itu bahasa kita tuh. Kemudian kata Rasulullah apa? Sebentar ya, mau tak ganti dulu. Itu Rasulullah tuh. Diminta sama jemaahnya apapun, Rasulullah kasih. Padahal itu baru dipakai. Ya, dan itu baju bagus gitu loh, putih gitu. Maka kemudian Rasulullah ganti pakaian, terus habis itu diserahin ke sahabat yang tadi minta itu. Setelah Rasulullah pergi, para sahabat lainnya itu marah-marah ngomelin, kamu ini, wah itu kan baju barunya Rasulullah. Kamu kan tahu Rasulullah kalau diminta nggak bakal nolak, nggak ngasih, pasti ngasih. Kamu, wah kalian kata orang itu, kalian nggak tahu apa maksud saya. Saya itu minta baju ini, saya itu berkenan, punya cita-cita, saya pengen nanti wafat, saya dikafani dengan baju dari Rasulullah ini. Akhirnya ketika dia mati, akhirnya dikafani dengan baju tersebut. Itu boleh. Untuk mempersiapkan kafan sendiri, itu boleh. Tapi itu kafan, nggak seberapa duit gitu loh. Ya. Adapun kalau mempersiapkan tanah itu udah nggak usah khawatir, Bu. Ya, nggak usah khawatir. Nanti di mana saya dikubur? Di kuburan Ibu, tenang aja. Insya Allah. Enggak di terminal, enggak di kuburan.
Tapi kan kuburan di mana? Saya takutnya nggak tenang. Tenang nggak tenang itu bukan di mana ibu dikubur, tapi gimana amalan kita itu tenang nggak tenang di situ. Mau dikubur di tepian Ciliwung terus longsor kek, tetap aja tenang. Nggak bakal di alam barzah. Waduh, banjir nih, gitu nggak bakal. Insya Allah nggak bakal gitu. Banjir nih, waduh kelelep kemudian nggak bisa napas. Enggak, udah beda alam. Nggak ada, udah beda alam. Terus habis itu pas kelongsor apa atau gimana, terus gentayangan, ngetok-ngetok pintu rumah orang. Ziarahin gue apa gitu. Enggak. Itu khurafat. Ibu jangan khawatir. Enggak boleh khawatir seperti itu, enggak boleh. Udah pikir aja. Sekarang lebih baik, wallahi lebih baik ibu sedekah daripada untuk kafling itu. Lebih baik sedekah. Dikubur dimanapun itu ada takdirnya dari Allah Azza wa Jalla. Ada takdirnya, ya. Putra saya di bulan Juni itu wafat. 1 minggu setelah lahiran. Anak 1 minggu, Bu. Setelah lahiran 1 minggu wafat di RSCM. Saya nganterin, saya meluk dia, saya menyaksikan dia dimandikan. Saya seorang, saya bawa ke Masjid Hijau, saya imamin. 1 hari sebelum saya khutbah Idul Adha di Masjid Hijau, hari Kamis, hari Rabunya saya di masjid yang sama mensolati anak saya. Anak 1 pekan itu mana pernah mikir dia mau dikubur di mana? Ini udah berusia, duit banyak, masih kepikiran mau dikubur di mana? Enggak malu sama anak 1 pekan itu. Akhirnya dia dikuburkan di atas kuburan kakeknya. Mertua saya yang laki-laki yang wafat 2015 rahimahullah. Apa enggak malu sama anak sekecil itu? Dia enggak mikir. Tawakal sama Allah mau dikubur di mana kek. Wafat dalam 1 pekan udah dikubur akhirnya. Dan insya Allah anak sekecil itu insya Allah ahlul jannah insya Allah. Sekarang dipikirkan kita ini gimana caranya selamat. Itu dia, bukan di mana kita dikubur. Tenang aja. Kalau kita memuliakan agama Allah, Allah akan memuliakan jasad kita. Tenang aja. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah jaga kita. Gitu, Bu. Tenang aja. Gitu, Bu ya. Soalnya beberapa orang yang berduit itu mereka malah khawatir di mana dikubur nanti nggak dapat kaplingan, gimana masa depan kita. Subhanallah. Udah sedekah aja banyak-banyak. Allah akan jaga kita. Begitu, Bu ya. Ya mungkin itu pertanyaan terakhir, Bu ya, karena semakin hari semakin dekat zuhur ya. Begitu. Jadi kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an wa fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.